Harom, Bapak? Iya Pak, silakan Pak, monggo silakan. Bapak saat ini masih berada di rumah sakit, Pak? Masih berada di rumah sakit, Ya Pak, bagaimana sejauh ini menurut penglihatan Bapak penanganan terhadap korban jemaah haji asal Indonesia? Semuanya ditangani di rumah sakit dengan profesional, dengan baik. Mudah-mudahan para jemaah ini segera sembuh untuk dapat melaksanakan ibadah haji lagi, rangkaian ibadah haji begitu Pak. Adakah konfirmasi dari dokter di sana pada saat melakukan pemeriksaan bagaimana kondisinya? Konfirmasi dari dokter langsung? Belum bisa Pak, belum bisa karena yang dirawat adalah bukan hanya kita, tapi negara-negara lain juga dirawat begitu Pak, yang warga negara lain. Oke Pak Slamet, Anda bisa menceritakan bagaimana suasana saat ini yang Anda saksikan, hiruk pikuknya yang ada di rumah sakit? Yang jelas, di rumah sakit ini adalah saat ini karena memang banyaknya dirawat, jadi semua para medis mengalami kesibukan, mengalami kesibukan sehingga susah untuk diajak bicara gitu Mas, karena semuanya sibuk. Ya baik, Pak Slamet, kami melihat di sini ada beberapa foto-foto yang kami dapatkan. Di sini Bapak dilihat kalau di sini tiang kren ini jatuh bahkan juga menimpa sampai ke tengah ya Pak ya, ke dalam Masjidil Haram, bahkan sampai bagian atap ini bolong ya Pak ya. Kalau jatuhnya kren kebetulan saya posisi ada di depannya. Saya ada di depannya di sebelah di pintu marwah saya di pintu marwah. Saya tahu itu jatuhnya adalah keluar menuju sekitar Jabal Kubay. Jadi di depannya pintu Babu Salam. Sebenarnya pintu Babasan jatuhnya adalah keluar. Dan itu jatuhnya ke halaman depan dari Babu Salam begitu. Baik, lalu dari informasi dan foto yang kami dapatkan saat ini Bapak, kami melihat juga di sini sewaktu kejadian ini tampak sekali kalau kren itu jatuh. Jadi Bapak berada di depannya Pak ya, sewaktu jatuh ya? Saya posisinya di sebelahnya, jadi itu kan pintu Babu Salam itu ada pintu 18 sampai 25. Posisi saya di pintu 22. Krennya jatuh, posisinya di pintu 19. Berarti berapa jaraknya Pak? Kedekatan Bapak dengan kren yang jatuh? Jaraknya kurang lebih sekitar 20 meter atau 25 meter lah. Pada saat itu bagaimana cara para jemaah berlindung dari jatuhnya kren Pak? Semuanya istighfar, semuanya istighfar. Oke, Bapak ada informasi yang Bapak dapatkan terkait apakah akan ada konfirmasi dari otoritas tempat Pak mengenai hal ini Pak? Sementara belum Mas, Okay. Karena kita masih banyak tamu yang ingin melihat. Saya akan mendampingi dulu untuk menjelaskan, menunjukkan satu persatu jamaah-jamaah haji Indonesia yang sekarang sedang dirawat. Begitu Mas? Baik. Bapak Slamet, Kepala Sektor Masjidil Haram, terima kasih banyak atas informasinya Bapak. Dan pemirsa, sama-sama. demikian seluruh rangkaian Metro Malam pada hari ini. Saya Yasmin Alvina. Dan juga saya Marvin Sulistyo. Kita mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda selama Metro Malam ini pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pilkada serentak yang terbesar sepanjang sejarah digelar di Indonesia. Diikuti 200 Firdaus ini ketika melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, ya Firdaus dapat dijelaskan kondisi atau terjadinya pada saat Anda melihat langsung tadi sekitar pukul 17 sore tadi. Oke, jadi kita, Assalamualaikum.
Jadi kita tadi orang mahasiswa Mesir baru saja melaksanakan umroh, tapi ketika di pertengahan sa'i tiba-tiba angin yang sangat kencang disertai dengan hujan yang sangat deras sehingga mengejutkan kami ketika perjalanan dari Safa dan Marwah. Dan ketika itu juga ada suara terdengar dari lantai 3 yang memang itu berasal dari besi yang memang pembangunan renovasi Masjidil Haram. Nah, disitulah kami terkejut dan kami khawatir bila saja ada beberapa jamaah, khususnya jamaah Indonesia yang terkena korban. Nah, dan ketika itu pula di depan kami langsung ada beberapa korban yang memang orang-orang asing yang sudah terkena luka, bahkan ada yang Mekah, Arab Saudi, dan kita akan coba bergabung dengan Bapak Abdul Jamil selaku Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Selamat malam waktu Arab Saudi, Pak Jamil. Ya, selamat malam. Pak Jamil, Assalamualaikum. Sebelumnya kami ingin bertanya dulu, lokasi Bapak saat ini ada di mana, Pak Jamil? Ya, saya kebetulan sekarang ada di Madinah. Ya, jadi baru saja kami rapat koordinasi di Jeddah, khususnya yang berkenaan dengan pemberangkatan jamaah haji dari Madinah yang ini mengalami fase-fase akhir besok pagi itu. Sehingga perlu koordinasi yang berkenaan dengan proses keberangkatan mereka ke Mekah, menyiapkan transportasi mereka dan mengantisipasi berbagai masalah yang muncul. Jadi posisi saya ada di Madinah ketika ada peristiwa itu terjadi. Ada informasi terbaru? Adakah jamaah kita yang mengalami atau tertimpa musibah dengan jatuhnya kren yang terjadi di sana, Pak Jamil? Baik, terima kasih. Jadi kami langsung koordinasi dengan Kadaker Mekah, Kepala Daerah Kerja Mekah, yang kemudian saya minta segera untuk melakukan langkah-langkah cepat, khususnya menuju sasaran, dan juga khususnya menuju ke Rumah Sakit Adiyat, ya, yang menjadi tempat untuk merawat para korban itu. Posisi Haram pada saat sekarang ini lagi ditutup hubungan dengan adanya insiden itu, sehingga dia harus mencari jalan supaya bisa memperoleh akses ke sana. Walaupun demikian, teman-teman kita yang bertugas di sektor yang dekat dengan Haram sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk mencari kejelasan ada tidaknya korban. Ya, untuk mengantisipasi cuaca ekstrim, Pak Jamil, yang terjadi di wilayah Mekah dan juga kemarin bahkan di Madinah ada badai pasir, ya. Apa himbauan atau langkah-langkah dari pihak Dirjen selaku penyelenggara haji dan umroh ini terhadap para jamaah kita di sana? Ya, jadi kemarin waktu terjadi badai pasir pada 2 hari yang lalu, ya, yang terjadi di Jeddah, itu menurut informasi dari Badan Meteorologi dan juga dari apa yang disebut Tifak Madani, ini adalah lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Itu memang yang seperti ini adalah satu hal yang lazim terjadi, khususnya pada saat-saat perubahan musim ke musim gugur, ya, yang terjadi pada bulan-bulan September seperti ini, sehingga memang diminta kita waspada terhadap adanya badai pasir dan kemudian disertai dengan hujan lebat dan angin itu. Baik. Namun perlu saya jelaskan bahwa kemarin ketika terjadi badai pasir hanya terjadi di wilayah kita dan berlangsung dari jam 6.20, kemudian jam 10 malam penerbangan sudah bisa normal kembali, sehingga pesawat kita yang mendarat di Madinah bisa kembali ke Jeddah dari 2 penerbangan Jakarta dan Surabaya itu. Ya, baik Pak Abdul Jamil, tahan dulu informasi Anda, nanti kita akan coba kembali lagi menghubungi Anda untuk berbincang lebih jauh bagaimana penanganan dari jamaah-jamaah haji kita yang tengah menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dan Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.